Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Nadia Azhara dalam program Investigasi Pusat Fakta. Pada episode kali ini kami akan menghadirkan liputan khusus mengenai layanan transportasi Trans Banten yang hingga kini masih berada dalam masa uji coba, namun sudah mulai menjadi bagian dari rutinitas harian warga Kota Serang. Program ini dinilai sebagai langkah baru untuk menyediakan transportasi publik yang lebih mudah dan terjangkau. Namun di tengah antusiasme tersebut mengemukakan berbagai pertanyaan besar. Benarkah layanan ini sudah berjalan secara merata? Apakah seluruh masyarakat mendapatkan hak yang sama dalam pemanfaatannya? Ataukah masih banyak persoalan yang belum tersampaikan kepada publik? Dalam statusnya yang masih dalam masa uji coba, Trans Banten perlahan memasuki ritme kehidupan masyarakat. Perubahan ini tentu patut diapresiasikan, tetapi fase uji coba juga sekaligus membuka ruang refleksi. Apakah layanan ini siap diresmikan atau masih memerlukan banyak pembenahan agar benar-benar mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat? Untuk memastikan kebenaran atas isu-isu yang beredar, tim investigasi Pusat Fakta melakukan penelusuran langsung ke lapangan. Tidak hanya mendengarkan suara masyarakat, kami mendalami persoalan ini secara komprehensif hingga ke sumber otoritas transportasi. Langkah awal penelusuran kami dilakukan dengan mendatangi Dinas Perhubungan Provinsi Banten guna mengungkap fakta sesungguhnya di balik persoalan Trans Banten. Melalui pihak berwenang, kami ingin mengetahui secara jelas bagaimana sistem operasional layanan ini dijalankan, bagaimana layanan ini diatur, siapa yang sesungguhnya menjadi target utama program ini, dan apakah seluruh masyarakat telah mendapatkan hak yang sama atas akses transportasi tersebut. Meski sempat menghadapi kendala administratif karena proses wawancara harus melalui prosedur surat menyurat resmi, tim kami akhirnya berhasil mendapatkan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada pihak Dishub. Dalam sesi wawancara itu, kami mengajukan sejumlah persoalan krusial yang selama ini menjadi perbincangan warga. Pihak Dishub menegaskan bahwa Trans Banten merupakan layanan transportasi publik yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat tanpa pengecualian. Mereka menampik anggapan bahwa Trans Banten hanya ditargetkan untuk mahasiswa tertentu, namun klarifikasi tersebut tidak serta-merta menjawab seluruh kejanggalan yang kami temukan dalam pengamatan lapangan. Tim investigasi Pusat Fakta kemudian melanjutkan penelusuran ke berbagai titik masyarakat untuk melihat faktanya secara langsung. Di sejumlah lokasi kami menemukan fenomena yang memicu pertanyaan baru di masyarakat. Rute Trans Banten memiliki titik akhir pemberhentian di kawasan kampus Untirta Sindang Sari, dan bus kerap tiba di halte-halte berikutnya dalam keadaan penuh. Kondisi ini memicu persepsi bahwa layanan ini secara tidak langsung lebih mengakomodasikan mahasiswa Untirta dibanding penumpang dari kawasan lain, salah satunya mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin. Untuk memastikan kebenarannya, kami mendatangi langsung kawasan UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Berbeda dengan titik Sindang Sari yang hampir selalu dipenuhi penumpang, jumlah mahasiswa UIN yang menggunakan Trans Banten terlihat jauh lebih sedikit. Dari wawancara dengan para mahasiswa, banyak di antara mereka mengaku kerap menemukan Trans Banten sudah penuh saat tiba di halte UIN. Kursi sudah terisi penuh, ruang berdiri sesak, dan antrian panjang membuat banyak mahasiswa UIN akhirnya memilih moda transportasi lain meskipun biaya yang mereka keluarkan menjadi lebih besar. Situasi ini menimbulkan keprihatinan karena transportasi publik yang seharusnya menjadi fasilitas umum bagi seluruh masyarakat justru tidak sepenuhnya dapat dinikmati. Karena temuan lapangan ini kami sampaikan kepada pihak Dishub, mereka mengakui bahwa tingginya permintaan penumpang pada jam-jam tertentu memang menjadi tantangan selama masa uji coba. Dishub menyampaikan bahwa evaluasi sedang dilakukan, termasuk rencana penyesuaian rute dan penambahan armada. Namun hingga saat ini belum ada jadwal pasti mengenai kapan pembaruan tersebut akan direalisasikan. Disinilah muncul pertanyaan fundamental.
Yang menjadi inti dari investigasi kali ini, apakah persoalan pemerataan akses benar-benar menjadi fokus utama dalam perkembangan layanan Trans Banten? Ataukah isu tersebut baru akan ditangani setelah keluhan masyarakat kian membesar? Karena sejatinya transportasi publik bukan sekedar proyek di atas kertas. Transportasi publik adalah fasilitas yang menentukan mobilitas masyarakat, keterjangkauan ekonomi, akses pendidikan, akses pekerjaan, dan kelancaran aktivitas harian. Ketika transportasi publik hanya dirasakan secara optimal oleh sebagian kalangan, maka itu berarti masih ada yang perlu dibenahi. Demikian hasil investigasi kami mengenai layanan Trans Banten dalam masa uji coba. Temuan lapangan bukan untuk menjatuhkan suatu program, melainkan untuk menjadi refleksi agar perbaikan dapat dilakukan secara rata. Masyarakat berharap bahwa pembenahan rute, penambahan armada, dan peningkatan kualitas pelayanan dapat segera diwujudkan, agar Trans Banten benar-benar menjadi transportasi publik yang adil, nyaman, dan merata untuk semua orang. Investigasi Pusat Fakta akan terus memantau perkembangan Trans Banten, termasuk tindak lanjut evaluasi dari Dinas Perhubungan serta kebijakan baru yang akan diterapkan ke depannya. Semua akan kami hadirkan secara objektif, transparan, dan berdasarkan fakta. Saya Nadia Azhara, terima kasih telah menyaksikan investigasi Pusat Fakta. Tetap kritis, tetap peduli, karena kebenaran adalah hak publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.